Udah? Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur, pelopor acara orang di channel orang bersama saya Abdur Arsatan juga Cing Abdel Ahrian. Video si siapa namanya? Itu kerja keras gitu. Kerajaan. Terbaru lu kayaknya jadi perempuan. Bahkan pembunuhan pertama karena gara-gara perempuan. Ini dia. Artis Ya, untuk membiayai cuci uang untuk membiayai kampanye. Bener semua itu kan? Maksudnya kalau nggak bunuh diri, gimana penjelasannya? Kenapa baru Jumat kalau nggak salah dipublikasiin atau apa gitu? Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Tapi lo kerja apaan? Dagang, Cing, dagang. Dagang apa? Dagang spare part, Cing. Saya yang bagian supaya sampai di konsumen. Wah lo, berarti lo hilirisasi lo. Oke, gas. Yes, oke, gas. Jadi maksudnya anakku juga malah jadi rugi 2 kali. Setelah 57 purnama ya, akhirnya Ngabdur kembali lagi teman-teman. Mohon maaf, kadang-kadang tuh emang kita hidup tuh harus seperti rel kereta api. Kadang kita butuh jarak agar memberi waktu untuk rindu itu memuai. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Sorry. Terakhir Begitu. kita bulan puasa, Dur. Ingat yang kita Pokoknya saya numpang makan di sini sebelum puasa lah. Orang saya makan siang. pernah itu. kita apa namanya tapping nggak pakai ngerokok. Ada. Nggak enak juga ya nggak ngerokok gitu. Bukan, itu karena Cing Abdelnya doang. Saya mah ngerokok terus. Cing Abdel doang karena waktu itu habis pasang ring. Puasa nggak ada syutingan. Puasa nggak ada syutingan Nggak ya? ada syutingan. Berarti puasa lu dari mulai puasa ya? Puasa. Sekarang jadi Ramadan, Syawal, Zulkaidah sekarang. Silaturahminya, maaf-maafannya bulan Zulkaidah. Zulkaidah. Jadi Iya, pas iya. kloter jamaah haji sudah pada berangkat. Ini entah sudah kloter keberapa ya. Tapi kemarin khotib ini hari apa ya sekarang ya? Hari Jumat. Rabu. Hari Rabu ya. 12 Mei. Berangkat 12 itu kloter pertama katanya. Ya. Saya tahu dari khotib Jumat minggu lalu bilang temanya tentang itu, Tentang haji. Tentang kloter. tentang haji aja, tentang haji. Kemudian dia bilang doakan tanggal 12 Mei ini kloter pertama jamaah haji Indonesia akan berangkat. Gitu. 240.000 Dur yang berangkat Dur sekarang Dur. 240. 240.000 dari Indonesia. Itu kalau di satu kloter itu berapa, Cing, biasanya? 100? Satu kloter itu Biasanya? mungkin ya? 100 ya? Mungkin ya, 100 kali satu kelompok terbang. Berarti? Pokoknya 240.000 orang. 2.400 kloter dong? Bukan dong, kagak gitu. Kan satu kloter bisa di 410. Satu pesawat ya, 410. Oh, 410 satu kloter ya. Berarti totalnya ada berapa kloter tuh? Kalau 240.000 bagi 410, Bang. 6.000 kloter. Enggak lah, 600. 6.000 kali 40, 40.000. 6.000 kloter. 6.000 kloter, Cing. Gak mungkin. Lah tadi Cing Abel bilang 240.000 kita. Ya, ini ya, 240.000 dibagi 42 hari. Itu berangkatan. Mau berangkatin. 600 kloter. Tuh, 600 Kloter kali 400 ya. Oh, jadi Gitu. dibaginya itu per hari. per hari. Iya, pokoknya ada 42 hari ada keberangkatan. 42 hari nih. Ada 42 hari. Totalnya 240.000 yang akan berangkat. Ada 42 hari keberangkatan. Nah, dibagilah. Dibagi Jadi itu 42. sekitar 600 kloter berarti. 600 kelompok terbang bukan begitu, gimana sih caranya ya? 240.000 dibagi jumlah satu pesawat. 410. 410, taruhlah 400 ya. Taruhlah 400. Jadi 600 kloter. 600 pesawat tuh. 600 dibagi 42 hari. Nah, seharinya tuh dapat sekitar 15.
15 keberangkatan. Mungkin itu kloter kali ya. Kloter pertama kali ya. Oh, kloter pertama ada 15 keberangkatan. Ada 15 keberangkatan. Jadi setiap hari itu memang ada keberangkatan jemaah haji. Ada keberangkatan 15. Sampai terakhir mungkin 1 Zulhijjah. Terakhir kayaknya 3 hari sebelum wukuf deh. 3 hari sebelum wukuf. Wukuf di Arafah itu tanggal 9. Tanggal 9. 3 atau 4 hari ya? Oh, berarti tanggal sekitar mungkin 6. Iya. 6 Zulhijjah tuh masih Iya. ada tuh yang berangkat Masih ya. ada yang berangkat. Jamaah haji Indonesia ya? Jamaah haji Indonesia. Bayangin ngabisin waktu segitu banyak untuk berangkatin jamaah haji kita doang gitu. Karena pertimbangan pesawat aja, Dur. Berarti kalau misalkan dari orang yang berangkat kloter pertama 12 Mei. Iya. Nanti pulang pun dia yang duluan kan? Duluan. Iya. Dia akan pulang duluan. Dia kalau nggak salah dia ke Madinah dulu nih, Dur. Ngabisin waktunya menunggu wukuf segala macam. Itu dia ke Madinah dulu. Nanti ada bagian yang ke Mekah dulu baru ke Madinah sambil nunggu pulangnya. Iya, benar. Kloternya gitu. Benar. Banyak banget, Dur, 240.000 orang. Jadi total kalau pulang dan perginya ya masing-masing kloter akan menunggu sekitar ya 42 hari itu ya sekitaran segitulah. Gitu, yang reguler. Kemarin kita udah sempat di mana di OHI ngomongin. Itu cuma 7 hari, Dur, ininya. Apa namanya? Yang harus dilakukan oleh jemaah haji untuk mendapatkan haji gitu. Ya. Nah, 7 hari ya. Selebihnya emang Menunggu sambil lo beribadah deh. Ada yang Ya. ke Madinah, yang Arba'in, yang dapat 8 hari berturut-turut, 5 waktu di Nabawi. Gitu. Ntar ada yang ke Mekah. Mungkin itu bisa tuh ke yang lo pengenin, ke rumah siapa. Yang lo nggak jadi. Belum sempat. Ntar mungkin di kesempatan berikutnya karena pada waktu itu kan baru istilahnya Lo belum tahu Medan. belum tahu Medan. Tapi keinginan udah ada. Baru buka jalan. Iya. Ya kan? Nah, sekarang mungkin kan kemarin sudah kenal Mutawif sana apa segala Iya. macam. Nah, bisa tuh main ke apartemennya mereka. Ya. Kan apartemennya mereka pasti berada di daerah yang punya tetangga, punya Iya. Nah, kita bisa lihat tuh rumah-rumah orang Mekah. Nah kalau kayaknya asrama-asrama kita juga di sekitaran perumahan kali ya, Dur. Maksudnya nggak seperti waktu umroh lo. Oh, bukan di hotel? Bukan. Nggak cukup juga hotel, Dur. 240.000 orang sekitaran situ. Iya, memang tidak di sekitaran situ doang. Maksudnya mungkin di ring 2 atau ring 3 tapi Iya. hotel semua gitu. Ya Atau- apartemen kayaknya. Oh, ada yang apartemen. Apartemen di ini di Wisma apartemen. Atlet. Wisma Atletnya Arab. Mungkin Mekah. ada wismaan Ya, gitu. masa orang Mekah nggak boleh jadi atlet? Boleh, pingpong aja ada, Dur. Gue baru tahu. Ada WTT Smash Arab Smash. Jadi WTT itu World Table ini, Tennis. boy band. Bukan. Arab Smash. Enggak kan Smash sudah bubar karena Morgannya udah solo karir jadi Morgan tunggal. Di kawinan dong dia. Ada di Jeddah. Jadi WTT itu table tennis dunia ini, pingpong dunia ini, apa namanya federasinya bikin kejuaraan tur ke seluruh dunia. Nah, Seluruh dunia. Kalau yang di Asia Tenggara kayaknya ke Singapura aja. Jadi WTT Singapura Smash, WTT Tokyo Jepang Smash misalnya gitu. Arab ada, Dur. WTT Arab Smash. WTT Arab Smash di Jeddah. Di Jeddah. Jadi boleh orang kayak itu kota internasional kan. Iya. Nggak pakai jilbab boleh, kelihatan aurat boleh, ini segala macam boleh di sana gitu. Gue bilang kok ada ya ini ada. Baru tahu gue. Ya, saya nggak tahu kalau kayaknya kalau di Mekah Madinah masih belum boleh ya. Bang, nggak boleh pasti. Itu kan udah haramain, udah Ya, tanah haram, kalau udah yang di kegiatan. kalau yang di luar itu Ya, kayaknya sudah cukup bebas gitu. Iya. Soalnya saya waktu umroh itu di Jeddah juga jadi memang kota internasional saya lihat bebas. bule-bule biasa-biasa Biasa-biasa aja. aja, Ya ya. sama kayak di Bali aja gitu Betul. kayak. Iya. Padahal di Jeddah ini gitu. Iya. Ya gitulah. Padahal Arab itu bukan negara tenis meja gitu, Dur. Makanya gue agak ya ada ya Arab ya gitu. Negara tenis meja itu Asia ya, misalnya Cina, Jepang, Korea, Singapura. Arab ada bulu tangkisnya nggak ya kira-kira ya? Nah itu ada nggak ya Arab bulu tangkisnya? Harusnya ada ya. Ya, kayaknya ada. Sama itu Jur yang haji nggak sah
kalau tidak pakai visa haji? Hah? Sekarang lu selain nggak kesini-sini, lu nggak pernah baca berita ya? Saya tidak pernah membuka sosmed, tidak pernah membaca berita. Hidup saya jadi Nulis. nggak baca, nulis, baca gitu. Jadi saya lebih tenang hidup saya. Saya merasa ketenangan liburan tuh masih inilah holidays blues katanya. Tapi kan udah ini noise. Iya itu karena keterpaksaan aja karena memang udah terikat kan, udah ada kontraknya. Kaks belum jalan, belum syuting sampai sekarang. Kaks belum syuting sampai sekarang. Belum syuting sampai sekarang. Tenda tanya itu sekarang lagi libur Gua dulu. dong tanda tanya dong, Dur. Saya tuh pengen gitu, cuman saya bingung kalau ngundang Cing Abel tenda tanya, apalagi yang kita bahas, semua sudah kita bahas di sini. Iya lo tanya Mulai apa dari aja kan. pengetahuan usluhudin, filsafat, geofisika, geotermal bumi, semua sudah kita bahas di sini. Carbon storage. Iya. Visa haji belum di. Kenapa visa haji? Kenapa Bang? Cing? Visa haji itu jadi ada pernyataan bahwa kalau Pernyataan dari pemerintah Arab. Bahwa kalau jemaah haji tidak pakai visa haji itu tidak sah. Tidak sah masuk Arabnya. Nggak tahu deh. Tidak sah Simpang masuk. siur tuh jadinya. Kalau tidak sah masuk Arabnya oke. Oke. Tapi kalau tidak sah ibadah hajinya, wah itu perlu diperdebatkan tuh. Kalau dia bilang lo mencuri kesempatan orang lain atau lo tidak memakai hak lo untuk berhaji gimana? Oh, bisa juga karena kita mencuri hak orang lain ya. Ya taruh tidak mencuri karena itu tambahan jadinya kan. Udah ada terus ada orang yang datang. Iya sebenarnya mencuri juga loh. Karena di situ gimana ya cara ininya gue juga agak bingung dah. Masuknya ke muamalah ini. Iya. Harus ahli fikih sih yang Betul. berbicara. Iya, cuman di sana udah difatwakan kalau nggak salah. Coba deh cari deh siapa yang ini pas. Tapi nyampe ke sini ada beritanya apa namanya pemerintah kita atau siapa terus headline-nya juga kayak gitu. Seakan-akan pemerintah kita yang ngomong Kemenak. Jadi ramai tuh waktu itu, Dur. Oh. Apa-apaan ini kayak gitu. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi yang bilang. Ya. Oh, berarti kalau itu difatwakan di sana ya pasti sudah ada ijtihadnya ulama-ulama Iya sana. mungkin ya. Iya. Karena dia jadi nggak bayar. Ya, iya, orang Arab Saudinya aja dikuotain 15%, Dur. 15%. Maksudnya 15% dari kuota jamaah dari haji. kuota jamaah haji yang boleh yang dikasih ke negara Arab Saudi itu. Dia pun dibatasi gitu. Harus bayar juga tetap. Gede kan Dur ininya, Dur. Apa namanya tuh? Biayanya tuh. Kayak bikin kayak tenda di Mina dipakai setahun sekali tapi dirawatnya setahun penuh tuh, Dur. Setahun penuh kan dirawat. Lo kan lewat situ kan? Iya. Tenda Mina tuh kan, nggak di ini kan, tapi kan itu dirawat terus. Iya, karena kalau dia Kalau di Mina hancur pasti. Iya, dan kalau dia buka pasang akan Agak ribet lagi. makan biayanya lebih gede deh Betul. kayaknya daripada ngerawat gitu. Iya. Kalau daripada buka pasang ya. Mending dibikin kayak gitu aja di yang kayak di Mina. Enggak, saya tuh lagi mencoba mengingat dulu kalau di zamannya Rasulullah SAW itu kan orang jamaah haji itu kan masyarakat Arab, masyarakat Mekah pada waktu itu kan dapat keuntungannya dari jual makanan, Iya. dari jual oleh-oleh. Ya. Tapi tidak ada tuh kayaknya yang biaya masuk Mekahnya gitu. Iya. Woi, kalian berapa rombongan kalian dari Syam? Oh, segini kalian bayar ke ini kabilah Quraisy segini ya gitu. Nggak ada kayaknya ya. Dia sih nggak pernah denger sih. Iya, nggak ada. Itu tuh bahkan di zamannya Abdul Muthalib tuh kan air bahkan dia tidak jual air Zam-Zam itu. Ya. Sekarang juga nggak dijual, Dur. Dikasihkan. Iya, tidak, maksud saya pada waktu itu tuh memang betul
keuntungan masyarakat Mekah itu adalah dari perdagangan seperti oleh-oleh. Iya. Tapi kan dia makan nyari sendiri. Kalau sekarang mungkin makan disediain, bayar makanannya, Iya itu. bayar penginapannya, Betul. bayar penginapannya segala macam gitu. Nah, sekarang kalau misalkan taruhlah kuota haji nih taruhlah 10 orang. 10 gitu kuotanya. Kuota ini sudah terpenuhi. Makannya lah, apa, tenda, apa segala macam. Nah, ada satu orang yang tidak pakai visa nih. Datang, tapi dia tidak ambil makanannya yang disediakan, dia cari makan sendiri, nginap pun dia usaha sendiri. Nah, itu merugikannya di mana kira-kira ya? Sampai kalau itu menjadi tidak sah hajinya. Kalau pemikirannya begini, nanti semua orang datang kayak begitu. Nggak usah pakai visa haji. Emang dimungkinkan bisa, Dur? Yang pakai visa haji itu kan masuknya lewat Jeddah dan Madinah. Itu pakai visa haji. Karena dia akan lewat bandara internasional. Masuk, diperiksa paspor. Itu termasuk ada visa hajinya. Nah, yang terjadi yang nggak pakai visa haji ini, dia datang dulu tuh ke Riyadh, Dur. Ke Riyadh nih, di ibu kotanya nih. Misalnya di Riyadh, masuk ke bandara internasional. Misalnya di Indonesia nih, gue ke sana sama imigrasi Riyadh dicap. Krek, visanya visa biasa, boleh karena ke Riyadh. Dari Riyadh, gue ke Mekah pakai penerbangan domestik yang nggak ada cap haji, yang nggak ada imigrasi, gitu, Dur. Dan nanti takutnya banyak orang yang kayak gitu chaos ya. Gimana? Iya. Nggak ke detect berapa orangnya, fasilitasnya juga kayak gimana gitu. Mungkin makanya saya nggak terlalu ini. Sulit ya, memang ini iya, ya. maksudnya. Tapi kalau nggak salah ini udah kayak kuota tuh kemarin ya, kayak kuota pembagian setiap negara berapa persennya dari ini. Gue juga mikir selama ini Arab Saudi enak banget dah. Ininya nentuin gitu. Orang ini kan Mekah Madinah tuh bukan punya Arab gitu, punya kita umat ini ya. Umat Muslim masa harus lo yang ngatur ininya. Ternyata enggak, ternyata ada itu organisasi konferensi Islam. Iya. Negara-negara Islam itu. Nah, di situ diputuskan berapa persennya. Jadi memang udah kesepakatan seluruh negara Islam. Iya. Gitu. Ya, mungkin itu. Saya ngebayangin kayak taruhlah. Saya nggak tahu sih kalau di saat haji itu ada nggak sih orang yang bukan haji sholat di? Ya kita nggak tahu, Dur. Sholat di Masjidil Haram. Masjidil Haram. Kita kan nggak tahu dia di haji apa enggak. Kita nggak tahu. Iya, pasti bisa itu asal lolos dari airport, pasti bisa itu udah kesana. Kita nggak bakal tahu juga. Ini nggak pakai visa haji lo ya, gitu nggak bakal tahu juga. Takutnya chaos gitu. Misalnya taruhlah kuotanya Masjidil Haram ini mampunya menampung 1 juta orang, misalkan. Iya. Ternyata banyak yang lolos tambah 100.000 atau 200.000 orang. Chaos gitu, nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu kali ya. Mungkin itu salah satu pertimbangannya kali. Iya. Ya, mungkin itu. Atau di Arafahnya nggak muat misalnya, tapi muat sih pasti. Maksudnya kita bisa aja tuh ke situ, ke Arafah, ke Mina, ke ini, tapi nggak di tenda gitu. Kan sebagai syaratnya kita mabit di situ gitu kan. Iya. Ya udah nggak apa-apa, gue nggak di Arafah. Ya wukuf di Arafah, mabit di Mina, di Musdalifah gitu. Ya udah gue nggak apa-apa, nggak di tenda, yang penting keberadaan gue di sini, di daerah Mina. Ada di daerah Arafah, ada di daerah Mina, gitu. Di daerah Musdalifah gitu. Bisa sih kayak gitu. Syaratnya terpenuhi udah. Iya. Ya, tapi mungkin chaos. Chaosnya tapi ya. Karena gitu. bagaimanapun ini mungkin mengatur banyak orang ya butuh aturan memang. Nggak tahu ini terjadi sama semua negara atau enggak ya. Indonesia termasuk banyak yang pakai model kayak begini, Dur. Ke Riyadh dulu segala macam gitu. Banyak. Oh, iya. Bahkan di Instagram gue udah ada beberapa ini lihat travel yang menawarkan ini.
Terus pakai apa namanya NB-nya kayak catatannya kita udah melakukan ini dan berhasil aja gitu. Oh, artinya mungkin sebagai jalan untuk tidak antri lama mungkin. Mungkin, tapi ada kemungkinan tidak berhasil. Makanya ada note udah melakukan ini gitu. Dan itu lebih murah dari haji yang apa namanya? Haji khusus yang punya visa haji. Mungkin mahalnya di visanya kali ya. Begitu kita dapat visa haji, kita dapat fasilitas di sana masalahnya kan. Udah termasuk di sana gitu. Ya mungkin biaya-biaya itu adalah ya 42 hari itu. 42. Ya maksudnya kita sebulan hidup di rumah aja. Biaya kita sebulan berapa gitu. Nah ini di negara orang 42 hari ya memang biaya untuk hidup aja mungkin gede gitu. Kayak kan kita 45 juta kalau nggak salah itu deh ininya harganya kalau nggak salah ya. Oh yang 60 tuh nggak jadi ya? Mau 60 kali ya? Ya antara segitulah. Tapi kan Katanya sebenarnya dulu kan realnya 100 itu. Iya sempat naik itu. Bukan sempat naik, sempat ada wacana mau 100-an. Bukan. 100 itu biaya realnya. Kan kita disubsidi semua dulu. Oh, oke. Biaya realnya 100 jutaan sekian kayak gitu. Biaya realnya memang pengen dinaikin, ya akan berakibat dengan biaya yang akan lo bayarkan ya kan. Oke. Kan berapa persennya kayak gitu. Nah itu aja tuh dari 100 juta misalnya gitu. Nah ada uang yang dibayar untuk yang visanya sendiri, yang lebihnya baru buat pesawat, buat makan, buat penginapan, itu dari kita tuh ininya sendiri. Cuman visa hajinya itu ada biayanya lagi gitu. Tapi kan itu bisa subsidi silang kan? Iya, kan orang yang nabung nih. Iya. Nah makanya dulu sempat rame tuh dipakai uang haji, dana abadi haji dipakai buat infrastruktur segala macam. Itu kan sempat rame dulu kan? Iya. Sempat rame gitu. Nah kayak itu karena untungnya nanti diambil untuk Subsidi. subsidi itu. Iya, betul. Kayak gitu. Emang banyak uangnya Orang berapa Ya, belas bayangkan. tahun. Kita daftar sekarang aja, Iya, taruhlah ya 10 sampai 20 tahun nunggunya. iya. Nah itu kan uang kita muter itu. Nah Iya. itu mungkin dipakai untuk subsidi dulu orang yang berangkat sekarang. Betul. Iya kayak gitu. Dan memang katanya udah dari dulu dipakai untuk berbagai macam kegiatan. Invest di berbagai macam kegiatan. Cuman kemarin itu rame karena ya politis kali ya. Kalau nggak dari mana buat subsidinya? Pemerintah tiap tahun. Kalau nggak dari situ. Iya maksudnya kalau subsidinya untuk sesama, mungkin kalau subsidinya digunakan untuk sesama untuk berangkatin haji, mungkin orang ikhlas-ikhlas aja mungkin. Tapi begitu uangnya dipakai bukan untuk haji. Tapi kan dipakai bukan untuk haji, hasilnya dipakai untuk subsidi gitu, Dur. Itu lu dapat dari mana? Dia muterin. Iya. Ya kalau disimpan doang ya kagak bakal cukup, Dur. Untuk subsidiin kalau ininya. Investasi ini itu. Dia investasi diputerin ya Iya. untuk subsidi. Iya ya bisa juga gitu. Kalau disimpan doang habis ya. Kurang biaya administrasi kan, biaya ATM, biaya ini. Lama-lama habis deh. 12 tahun apa kalau nggak salah. Karena uangnya emang gede, Dur. Karena kita daftar nih. Kita daftar 10 juta ya, untuk dapat porsi misalnya ya, 10 juta. Berarti kan kalau kita harus menunggu, setiap tahun ada 240.000 yang berangkat, berarti ada orang yang nabung 10 juta, sebanyak 240.000 orang. Itu udah 2,4 triliun, Dur. Nggak kepake tuh. Nunggu sampai 12 tahun baru dipakai. Iya. 2,4. Tahun depan ada lagi. triliun. Ada lagi sampai 12 yang kagak kepake. Nah, uang itu yang diputerin. Iya. Kalau dia puterin kemudian dapat bagi hasil yang baik, Iya. ya Tapi diputerinnya untuk gede. investasi yang pasti sejalan dengan syariah katanya gitu. Gitu katanya, Dur. Haji. 56 juta. Apa? Yang bayar 56, bayarnya cuma 56 juta. Kita Iya, Iya, dari 90 sekian juta biaya haji, subsidi 30 juta. Ya, 30 juta.
Banyak. Oh, ya, Dur. disubsidi 30 juta. Iya. Berarti aslinya sekitar 90. 90-an. 86 berarti. 93,4 di 37 berarti. Iya, soalnya waktu sempat rame dulu yang di perdebatan yang anggota DPR itu yang katanya dana haji mau dinaikin jadi ya sekitar 100 apa gitu. Iya. Kemudian akhirnya nggak bisa diturunin, akhirnya dituruninnya katanya di 60-an. Ternyata sekarang jadi 50-an ya. Sekarang 56. 56. 93 juta tuh belum di itu yang keuntungan si investasi itu, disubsidi Iya. itu. Ya gitulah. Karena ini kayaknya event paling gede di seluruh dunia ya. Ada nggak event yang ngumpulin orang 2 juta? Nggak dalam ada. event ini aja ya? Event haji doang, bukan event sih, ibadah. Iya, Nggak maksudnya- ada lagi sih yang lain. Rangkaian gitu. Kan ini tetap ada panitianya, Dur. Emang ini ibadah, tapi kalau tidak di manage secara profesional, gimana nih, Dur? 2 juta orang, Dur. Iya. 2 juta orang memang harus di manage secara profesional, nggak kayak kita berangkat sholat kelar balik gitu kan. Iya, harus di manage secara profesional dan memang Ini ya kayak ini ya istilah yang the devil is in the detail. Pokoknya masalah tuh selalu ada di detailnya gitu. Kayak lo mau berangkatin orang aja 240.000 di bandaranya. Kita mau berangkat umroh aja. Yang cuma 30-20 orang. Ada aja ininya. Permasalahannya. Ini 240.000 orang berangkat setiap hari ada yang berangkat. Belum di sana. Makanya kan pendamping pasti selalu ada. Iya, belum yang sakit. Belum yang takut naik pesawat minta turun. Orang bahkan pendampingnya aja itu butuh juga bantuan dari ketua rombongan. Iya. Pendamping hajinya. Iya, Iya, dia tuh lagi haji juga. Iya. Tapi kepilih jadi ketua rombongan. Iya. Nah, dia juga yang harus ngurusin, Iya. maksudnya bantuin. Karena memang terlalu banyak sekali. Gimana dong? Iya ya. Tapi ya itu ibadah, jadi ada aja kemudahan-kemudahan yang dirasakan batin gitu. Iya, maksudnya. Saya juga waktu mikir pertama kayak, aduh, chaos kayaknya ini. Apaan, umroh? Iya, kayaknya rame deh orang tawaf apa sih. Saya pikir kayak, tapi begitu saya masuk di dalam kerumunan itu kayak, aman-aman aja. Aman-aman ternyata. aja ya. Ternyata aman-aman aja. Iya. Yang di dalam pikiran saya yang akan bersenggolan lah, body cas sana sini Iya. mungkin apa sih. Nggak ada. Ternyata biasa-biasa Nggak aja ada. gitu. Bubarnya deh, Dur. Bubarnya yang segitu banyak orang. Kalau lu Iya. lihat dari jauh, tidak ada yang tabrakan, Dur. Benar, itu Di tuh sana kemari sana kan gitu. sering lihat di video-video kayak mikir kayak, aduh, saya di situ Gimana ya? saya Iya. gitu-gitu. Ternyata begitu saya di dalam kerumunan itu, ternyata biasa aja gitu. Biasa aja, iya. Nggak sekeos itu. Ngeliat dari jauh bisa tuh. Padahal orang bubar dengan tujuan Tujuan masing-masing ya. Ada yang dari pintu sini mau ke Mau sana, sana. ada yang dari pintu sini mau ke sana. Jadi, wah gini. Iya, itu. Tapi- Nggak ada yang tabrakan. Iya, slow-slow aja. Slow-slow aja. Lebih chaos Manggarai, Pak. Ya, ada yang mau ke Nambo, ada yang mau ke Depok, ada yang mau ke Bekasi. Iya, kalau yang tawafnya mungkin karena satu jalan, kemungkinan tidak tabrakan Iya, besar. iya. Sa'i demikian juga. Betul. Tapi bubar itu dia yang kok bisa ya ada orang yang segitu. Ada yang mau cari makan, ada yang mau ini. Ada yang berhenti di sini, ada yang ini. Ada yang foto-foto dulu. Foto-foto dulu. Ada yang video call istri, ada yang video call anak. Iya. Aman tapi ya. Tapi aman aja ya. Ya aman-aman aja. Tapi itu umroh ya, saya nggak tahu kalau di musim haji segimana ramenya. Kan dibagi-bagi juga, Dur. Kayaknya memang katanya ramean umroh di bulan puasa daripada bulan haji di Mekah itu. Oh iya. Iya. Karena semua orang bisa masuk, orang Arabnya pun pada ke situ kan. Iya, karena setan-setan dibelenggu ya. Iya, dia orang Arab ke situ dia pengen bagi-bagi ini segala macam. Iya, sama kayak di Indonesia lah. Maksudnya kalau Ramadan ya masjid pasti rame. Rame. Benar.
Iya. Apalagi di sana. Apalagi di sana. Masjidil Haram di depan mata ini. Betul. Iya. Yang perumahan-perumahan yang lo nggak lihat itu, yang biasanya nggak ke Masjidil Haram, dia ke Iya. Masjidil Haram. Bener. Rame orang Arabnya gitu. Masjid At-Taqwa Palapa aja rame. Bukan ini dong, Batu Salam waktu bulan puasa. Kita ketemu bulan puasa. Baitus Salam aja rame. Enggak, kita ketemu Cikarang. di Cikarang. Betul. Betul di Cikarang. Saya ke rumah sini waktu bulan puasa Cing Abdel nggak ada. Tidur itu. Saya Iya, lo mau ke sendirian. situ, lo mau ke situ. Ada lah, gue nggak mungkin nggak ada. Nggak ada Cing Abdel. Nggak mungkin lah nggak ada gue bulan puasa. Nggak ada. Jam berapa? Jam 1 Abdul datang. Pokoknya siang saya datang tidur di sini sampai sore. Saya tidur dari jam 11 siang di sini. Saya tidur. Ada. Oh, ada kalau- Orang Yus aja ada. Oh iya, motor. Abang Yus kagak. Ya iya berarti gue ada. Lo nggak ngomong-ngomong aja. Berarti gue ada. Patokannya Iis aja ya. Yus ada, orang Yus yang ngasih tahu ada Abdur tadi, Iya. katanya gitu. Hah, Ada ada Bang Yus, Abdur. Gitu. Suruh tidur di dalam nggak mau, kata dia gitu. Tidur di sini kan lo depan. Ya tidur di sini. Iya nunggu ini kan. Apa? Kajian. Nungguin Nunggu kajian kajian. di Palapa. Di Palapa. Karena paginya itu saya ngisi Usman Ismail. Kajian siroh di Usman Ismail. Ustaz. Saya pokoknya bulan puasa tuh keliling kajian. Luar biasa. Tidak, saya tuh bukan yang Tapi pas sampai Pemberi- Cikarang udah. Aduh. Gak Bukan- kuat juga ternyata Cing kayak begini gitu. Cikarang nggak ada jalan yang bagus ya Allah. Cikarang ya. Kok ada orang tinggal di Cikarang ya? Ya ada lah. Orang Duit itu. sih, duit. Duit Cikarang. Hah? Cikarang. Duit. Iya, Dwi ini Ya. dan Gitong saya tuh di situ langsung membayangkan, aduh Dwi itu kalau open mic di Cumika kayak apa ya? Gitong waktu kerja tiap hari berangkat kerja di Jakarta kayak apa ya? Gak ada jalan yang bagus di Karang. Ada Dur. Gak ada Cing, dari keluar tol itu udah itu lobang terus sampai masjid tuh. Lewat mana sih lo? Lu lewat Ya lobang itu ya sih. jalan yang di Google Map itu. Via Lobang sih, jadi di Jakarta Cikarang via Lobang. Dimas suruh nyetir Dimas. Gak ada jalan yang Telat dia, telat. Oh, telat. Heeh. telat ya saya. Ya, telat ya saya. Telat juga, malah ini Abdur nih, ini segala macam. Saya ada apa waktu itu? Telat lo udah mendalami banget lo berarti kalau telat-telat Apa, gitu. setelah dari Masjid Cibubur ya waktu itu ya? Kagak, si itu yang mau cuci bubur mah si satu lagi siapa Dur? Yang pengisi acara juga Dur. Yang nyanyinya itu. Yang nyanyi tapi saya nyanyi religi di jam 6 udah harus di Masjid Cibubur. Ini temannya Cing Abdel ya? Iya. Senada. Iya, Agus. Ya. Lah. Tinggal Apa dia. tuh? Kameranya ke gua doang. Iya, jadi nggak ketahuan dia lewat ya. Iya, senada. Iya, dia yang harus ke Cibubur. Hmm. Dia yang harus ke Cibubur, bukan lo dari Cibubur. Iya. Dia yang harus ke Cibubur saat itu. Nah itu yang saya sampai sini tuh jam 7 pagi di Usman Ismail. Sampai sekitar jam 9 apa ya. Kan kalau kita kegiatan jam 7 pagi, ya berarti saya udah nggak tidur tuh. Berarti saya bangun dari Sahur. jam 2 nggak tidur ya, sekitar jam 2-an itu sahur apa segala macam, subuhan apa, itu nggak tidur tuh sampai jam 7 ke Usman Ismail. Selesai jam 10. Di Masjid Palapa jam 2. Jam 2 apa jam 1 gitu. Saya mikir kalau saya pulang ini Bablas lo dulu. bablas nih, saya harus cari tempat buat tidur. Oh iya, rumah Cing Abdel lah. Ya. Datang ke sini terus saya tidur di sini, udah nyenyak banget, udah nggak tahu apa-apa lagi. Pokoknya tidur bangun tuh azan duhur aja. Bangun azan duhur di Palapa tuh. Nah baru sholat duhur di sini, baru ke Masjid Palapa akhirnya. Gitu lah. Mana gambarnya pakai ini lagi. Kajian. Senjata. Pakai senjata. Bisa begitu ya. Ya namanya juga teman kita kan punya usaha itu Cing. Jadi kita mempromokan. Masih. Mamat gimana kabarnya? Lo datang ini? Gagal nikah deh Cing, kasihan. Terus. Lucu gak tapi? Lucu asik, kok tiba-tiba dia gagal nikah sih, lucu sih.
Dia tuh harus bermasalah hidupnya sehingga komedi itu ada. Iya, ya. Kalau dia hidupnya lurus-lurus aja, Cing. Dia hidupnya lurus-lurus aja loh. Kita kehilangan komedi. Hidup dia lurus-lurus aja. Dur, selama ini nggak apaan. Nggak lurus itu. Apaan hidupnya? Lo nya aja yang mencari celah supaya hidup dia belok-belok gitu. Katanya juga dia hampir nggak jadi percaya tuh. Ada, pokoknya ada satu fitnah lu yang dipercaya juga sama keluarganya si Nafa. Dulu yang Nada ya, cuma beda. Ya, jangan disebut lagi, ntar dia marah. Nah dan Nafa emang gitu. Gitu ada yang menanyakan juga entah yang mana ya. Entah segmen yang mana yang dipertanyakan, apakah pemabuk, apa penjual senjata, apakah duda, apakah punya anak saat Eptanas, UN. Semuanya nih kayaknya. Ya gitu. Apa Rencana kapan? habis Idul Adha? Habis Idul Adha. Lo kesana, Dur? Insya Allah. Kalau gue sih terakhir ketemu sama dia, gue diajak katanya. Gue diajak nih, tapi gue nggak tahu ya ininya nanti Jadwal. Kejadiannya seperti apa gitu. Apakah benar nanti gue akan diajak atau enggak? Diajak aja. Dia sekarang lagi sibuk-sibuknya ngurusin persiapan. Tanggalnya udah ada belum sih, Dur? Sudah. Tanggal? Nah, saya sebut di sini udah boleh belum ya? Boleh lah. Lo apaan sih yang nggak boleh lo sebutin, Dur? Tidak, nanti takutnya Mamat masih merahasiakan apa. Orang yang nggak ada aja lo ada-adain. Nah, itu kan memang fitnah. Kalau ini takutnya rahasia orang. Juni atau Juli? Juni. Hah, Juni? Ya. Juni, tapi Apa? ntar saya harus tanya Mamat dulu. Boleh tidak ngomongin tanggalnya? Itu dong. Video call coba deh. Video call Mamat. Sekarang. Oh, dia berdua paling mana? Jangan-jangan dia ada menangis gara-gara nikah tidak jadi. Ntar ya kita pastikan dulu. Ringing apa calling mau manggil? Halo, Assalamualaikum. Aduh, meninggal. Ada di mana nih? Mau tahu saja, kenapa sih? Saya ada ngabdur. Terus? Mana Cing Abdelku? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum, Mbak Beku. Waalaikumsalam. Ya Allah. Mbak Be sehat, Be? Alhamdulillah. Lo di mana, Mat? Lo nggak ada kesini-sini ya sama sekali lo ya? Masya Allah, Masya Allah. istriku. Kok Masya Allah. begitu, Cing? Tolong, Cing. Kok bisa mulut dia bilang istriku? Kenapa? Kalau Nafa mau dengan saya, kenapa? Kau larang? Loh, enak sekali. Oh, kau di Jogja ini? Makassar. Oh, di Makassar. Nah, sekalian saya mau tanya nih. Ini kan ketong ada ngobrol tentang persiapan pernikahannya Mamat. Nah, ini kita boleh bocorin tanggal tidak? Jangan, tidak boleh. Tidak boleh. Ya udah lo aja yang bocorin. Ya sudah, kau yang bocorin saja. Tanggal berapa kau nikah? Enggak dong. Dia nggak dong gimana? Oh, Tanggal 1 Juli. Bohong. Juni kan lo? Juni. Juli. 1 Juni mah besok 1 Juni. 1 Juli. Juli. Yang bener nih. Enggak dia bisa dibocorin. dia menyembunyikan tanggal agar tidak digerebek Brimob ya. Minta izin. Cing, dari pihak kamu. Hah? Ya itu. Gue diajak gak sih? Minta izin langsung sekalian. Mumpung nih, Vira mau ngomong. Belum ada kesempatan. Vira? Cing, Ya. nanti datang Cing. Kapan sih tuh? Harus datang soalnya Cing mau dijadiin saksi. Wah, gue takut jadi tersangka dong habis itu. Dia? Iya, tanggal berapa? Kata Kak Mamat belum boleh sebut. Nanti japri Cing. Dia mau ngomong tapi belum sempat. Gue saksi dari pihak mana? Pihak Vira. Dari Vira gue saksinya. Ya. Dari lo siapa saksinya? Ada satu aja Cing, tunggal nih, nggak ada ganda campuran. Mana ada bego?
Dari lo juga ada saksinya, kok satu? Hah? Dari lo siapa? Dari aku nyokap mau ada om sepupunya nyokap. Yang OPM? Bukan. Yang paling tua yang datang. Pokoknya nyokap bilang siapa yang pun yang paling tua yang datang ke sana nanti dia yang saksi. Oh ya sudahlah. Iya. Awalnya itu kan dari pihak dia maunya kan Bang Ari Bang Abdur. Nah, Bang Ari Bang Abdur kan cuma gak asik kan mereka. Gak pantas ya? Karena bisa satu jadinya. Karena kami siap berteriak tidak sah gitu. Ya, itu takut dibicandai sama bapaknya bilang takut bercanda. Takut jadi bercandaan. Saya juga iya juga sih. Iya. Ini nggak direkam sih ya? Apanya? Jadi nggak bisa di-insert video call-nya. Udah nggak bisa, Udah udahlah. nggak bisa, iya. Udah ada suaranya juga. Udah suaranya cukup ya di muka. Ini mah direkam ini. Enggak. Sudah begitu Vira, mana Vira? Fir. Vira, Cing Abdel. Oi. Iya, Cing. Fir, jadi nanti itu akad nikahnya di mana, Fir? Di Mamuju. Di Mamuju. Tanggalnya nanti Iya. Mamat yang kasih tahu ya, kita berangkat bareng-bareng semua gitu. Iya. Iya. Tapi Vira udah mikirin lagi. Maksudnya kan masih ada waktu kesempatan nih beberapa hari gitu. Jangan karena ini itu nanti nyeselnya seumur hidup. Udah dipikirin lagi. Udah aman, Cin. Udah sholat. Udah sholat. Sholat apa? Sholat jenazah ya. Tapi ada ke Jakarta nggak sebelum menikah nih? Apa? Sebelum nikah ada ke Jakarta. Enggak, kemarin udah Cing cari apa namanya souvenir itu waktu dia habis wisuda dia ke Jakarta sama nyokap. Oh, dikirim dari Jakarta souvenir. Sama nyokap. Iya. Mulut kau sama nyokap. Kan nyokap sama bokap. Lu gimana sih? Kau pemuka macam oli ancol. Oli ancol. Apa? Ya, Gak ada dia orang ancol kan ada ganti oli. Iya. Tanggalnya dong. Tanggalnya ya. Dress code akad kan yang dampingi saya yang bawa masuk saya itu kan Bang Abdul Ramari, kita semua itu pakai gamis kan. Ya. Nah, Cing sebagai saksi mau pakai apa bebas, baju koko doang atau mau juga pakai Batik dress code juga atau batik. Hah? Atau batik. Kan gue dari keluarga Vira. Kenapa kau yang kan atur? semua ini akad semua nuansanya putih. Oh, ya koko boleh, gamis juga ada, aman. Nah, gamis kalau nanti ada apa namanya gamis kalau nggak ada ukurannya apa nanti aku biar siapin bareng sama kayak Bang Abdur, Bang Arif Pras. Ya, emang nggak bisa Rabu, harus gamis. Enggak, kebetulan Senin sih Cik ini. Anjay. Oke. Kalau ke yang orang di samping itu nggak ngerti tuh. Bos, itu kan hari Jumat maksudnya kan. Gamis itu kan dipakai hari Jumat. Baru kau juga pakai gamis. Iya tuh. Ya kau siap bagus-bagus, jangan suruh bapak mantu yang setrika lagi. Nanti bapak mantu setrika. Memang. Muka oli ancol emang kau. Tanggalnya dong, tanggalnya ya. Hah? Abis ini lo japri tanggalnya. Iya, Cing, tanggalnya insya Allah saya japri. Ya. Iya, japri memang biar Cing Abdul atur jadwal. Ya. Nah, Bang Abdur tahu itu. Iya, tapi kan saya lagi syuting ini, kan tidak mungkin saya bicara. Katanya sudah mati. Apanya udah Belum, mati? ini dari tadi orang sudah tahu semua hal yang kau lakukan ini. Astagfirullahaladzim. Cing, tolonglah Cing. Kenapa tolong gue mulu? Lo aja udah mau menikah masa masalah Abdurnya gak bisa lo tanganin. Sudah, kau japri habis ini, tanggung jawab. Tolonglah itu deskrot semua sudah kesebut. Sudah ya. Belum lah. Tanggal kan belum Saya ngobrol lama-lama dengan kau, saya malas. Sudah ya. Ayo, dah. Ya. Tolong ya bagian tadi tidak ada ditayangan ya. Yang mana bagian tadi? Bagian yang mana? Bagian yang mana? Orang nggak ada yang rahasia. Yang mana? Ya dress code. Nggak apa-apa. Emang nggak boleh. Dress code kan tidak apa-apa. Orang
kan tidak tahu. Tidak tahu. Harinya apa? Harinya apa, kapan? Ah, Cuman ketahuan Jumat aja kan. masih bisa tinggi. Lo gemuk lagi lo, Mat. Tadi udah kurus, udah gemuk lagi lo. Yo, Iya. yo iya. sudah Salam kasih Vira, saya pesayang tuh. Apa? Salam Vira, saya punya sayang tuh. Cing, tolong Cing. Jing tolong. Dadah babe gua. Ya. Japri Oh. langsung ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak boleh kan? Untung tidak saya tadi. Saya Ya, itu ya, menjaga amanah, Cing. Untung tadi saya tidak omong langsung tanggalnya. Ya, Saya ya. tuh memang suka fitnah, tapi untuk hal-hal yang krusial itu saya cukup bisa untuk menjaga. Ya masih ada apa ya Lora? Kalau saya sampai bercanda fitnah itu memang saya tahu itu hal-hal yang memang udah itu bercanda doang. Tapi kalau yang serius-serius mah saya serius. Tadi lu bilang nggak jadi, kayaknya nggak jadi nikah dia tuh. Iya, itu kan bercanda. Iya. Kan, itu hal-hal yang menurut prediksi saya sebagai manusia yang lemah, menurut saya di prediksi saya itu 99% jadi. Ya. Maka ada 1% yang tersisa, kenapa tidak kita bercandain? Nah, itu. Kayaknya nggak jadi deh. Iya, cuman 1% aja tidak jadinya itu. Sudahlah kita bercanda di 1% ini. Gitu. Ya, ya. Tapi kalau 99%-nya tidak jadi, tidak mungkin saya bercanda itu. Oh. Gitu. Tapi kan 1% itu kemungkinan yang bisa terjadi. Ya bisa saja. Ya. Tapi kan ya kalau tidak jadi ini jangan tayang. Nanti saya dihujat. Begitulah. Ini kan tayang hari apa nih? Minggu nih. Ini hari apa sih sekarang? Rabu. Hari Minggu besok. Nah itu. Jadi dia akan menikah insya Allah. Mudah-mudahan kita teman-teman pejuang-pejuang setrika. Aduh lama sekali saya tidak Gue kalau baca memanggil teman-teman semuanya nih. Iya. Pejuang-pejuang setrika semuanya, mari kita panjatkan doa dari tempat kita masing-masing untuk bukan untuk meminta kursi menteri, bukan, tapi untuk kelancaran saudara kita Mamat Al-Katiri dan juga saudari kita Nafa Vira untuk Nada. Bukan, jangan sebut nama itu lagi nanti dia marah. Yang marah siapa? Nafa, bukan Mamat yang marah lah. Nafa Vira sekarang ini namanya. Nafa Vira. Panggilannya Vira. Bukan Nafa. Vira itu hanya Mamat yang panggil dia. Karena dia nggak mau manggil Nafa. Yang teman-temannya dia yang lain panggilnya Nafa. Mamat doang panggilnya Vira. Kenapa dia manggilnya Vira bukan Kenapa dia memanggil Vira, tidak Nafa tapi Iya. Vira? Kenapa? Karena Mamat pengen berbeda. Katanya dia. Kata si Mamat. Ya, waktu mereka berkenalan, kayak katanya ya, ini jadi saya dengar cerita dari Mamat. Iya. Cross check lagi ke Mamat. Waktu mereka berkenalan dulu, tanya nama siapa? Nafa Vira. Oh, panggilannya siapa? Orang-orang panggil saya Nafa. Terus kata Mamat, saya panggil Vira aja ya, biar beda. Anjay. Begitu. Memang mulut-mulut. Atau Oli Ancol tuh emang Iya. begitu, licin emang. oli-oli Ancol tuh oli-oli kapal loh. Yang dari Tanjung Priuk Ya pokoknya melipir ke tidak menyatu dengan air laut Iya. tuh. Mamat kan begitu, kalau mandi laut tuh tidak menyatu dia, Cing. Dia tidak menyatu, dia Allah. tergenang sendiri. Iya. Ya mudah-mudahan acara Mamat ini diberikan kelancaran, keberkahan. Amin ya Rob, amin. Keberkahan karena banyak drama sekali dari kisah percintaan Mamat ini, dramanya gila-gilaan. Ya. Iya. Insya Allah. Dia Kali bilang dia udah menurunkan banyak banget standar-standar dia untuk tidak harus lagi seperti itu gitu. Kepada Nafa nih, kepada Vira. Dia kan sempat bercerita di sini, standar gue nih Cing, kalau pengen beristri dia harus ini gitu. Gue bilang lo nggak bakal dapet kalimat kalau lo kayak begitu mulu gitu. Dia bilang saya sudah nurunkan nih Cing, ininya ya. Kompromi jadi dia udah mau berkompromi. Ya itulah namanya jodoh. Ya, Jodoh betul. itu dia akan menimbulkan saling pengertian. Betul. Sayang itu konsekuensinya akan menjadi saling pengertian, Iya. saling memahami. Berani rugi lah kita. Iya. Berani rugi untuk mendapatkan kesepakatan. Iya. Iya. Karena sayang. Di Betul. mana-mana kalau udah sayang tuh akan begitu. Tapi gimana Mamat ya? Berkorban dan segala macam. Gaya pacarannya gimana Mamat ya?
Nggak tahu. Tapi menurut saya dari sisi Nafa juga begitu pasti. Banyak kompromi. Iya, Nafa juga pasti berkompromi itu. Iya. Kalau mau dibilang kriteria idealnya Nafa, ya bukan Mamat lah. Ya. Abdur pasti. Yang suka fitnah. Tidak, maksudnya pasti Nafa juga punya kriteria-kriteria. Tapi yang muncul oleh Ancol ini. Pernikahan oleh Ancol. Saya tadi waktu mau mandi, saya kepikiran, oh jangan-jangan. Kan sekarang kan di TikTok ya? Iya. Ya TikTok kan rame. Tapi saya lihat di Twitter, maksudnya cuplikan-cuplikannya orang. IG Reels gitu. Ada lagunya Sal Priadi yang Sepertinya kamu benar-benar dari planet yang lain. Nah, itu kan lagu-lagu gitu-gitu mulu. Jadi saya pikir kayak, oh Nafa juga mungkin Iya. menyanyi itu juga untuk Mamat. Kamu benar-benar dari planet of the apes. Jadi Nafa juga pasti Banyak kompromi. ya. Komprominya lebih banyak ya mungkin ya. Iya, Mamat. Nafa juga pasti berkompromi. Dia punya. Tapi kan kalau kita lihat dari Laki-laki ideal. sejarahnya, dari sejarahnya, sepertinya Nafa yang pengen. Tidak, itu kan awalnya Nafa tuh bercanda. Iya, tapi kan dia Kan dia, ya kita bisa sebut konten kreator juga. Karena Iya. sebelum bersinggungan dengan Mamat dan segala macam, memang dia rajin membuat konten. ya. Lalu kemudian pada waktu itu memang lagi viral konten pacar superstar ini. Iya. Nah, Nafa tuh bukan yang pertama yang bikin. Ke Mamat. Ke Mamat. Bukan Nafa yang pertama. Oh, ada lagi cowok. Ada. Ya. Jadi ada beberapa. Kalau kata Adi Kriting, Mamat tidak respon kerja. Lalu kemudian muncul Nafas. Tapi ini sorry ya teman-teman, ini maksudnya Tapi gue nggak pernah lihat yang lain. kami tahu. Jadi ada itu kan di grup Tikum tuh saling share. Kan followers kami itu kan ngetek. Oh, oke. Ya. Ngetek. Jadi kalau ada yang ngetek ke Pras kasih tahu. Memang sebelum Nafa tuh ada beberapa. Oke. Tapi tidak direspon oleh Mamat. Direspon oleh si Oli Ancol ini. Iya. Lalu kemudian muncullah Nafa ini. Vira. Saya panggilnya Nafa sih. Tapi kan Mamat nggak mau manggil dia. Biar kan Mamat yang pengen berbeda. Oke. Panggilnya Vira. Vira. Kalau saya lebih suka Kenapa? Nafa aja. Ya. Nah, Nafa tuh kemudian muncullah Nafa, direspon lah sama Mamat. Mamat. Begitu. Jadi sebenarnya dari awal bukan Nafa yang pengen. Nafa tuh bercanda karena memang ini lagi ada bercanda-bercanda aja. Maksud gue itu waktu zaman itu semuanya Mamat. Superstarnya itu Mamat. Karena Tikum ini 4 orang cuma dia yang belum nikah. Bukan. Maksud gue di konten-konten itu. Oh, beda banyak-banyak. Oh, banyak Ada yang artis bikin- beda. Iya. Oh, ada yang buat siapa, ada yang buat Iya. siapa gitu. Oh. Nah, mungkin yang penonton Tikum pengen bikin untuk Tikum juga pada waktu itu. Tapi 4 orang ini yang belum nikah cuman si Oli Ancol ini kan. Ya. Jadi ke Mamat lah. Orang Nafa itu dia bilang dia itu bukan penonton Tikum. Tapi dia kenapa jadi Mamat? Iya, Kenapa dia yang dipilih Mamat? mungkin diskusi dengan temennya atau Dari apa. berbagai macam artis yang ada gitu. Diskusi dengan temannya atau apa begitu, saya juga tidak tahu prosesnya pada waktu itu. Tapi dia itu kata Mamat sempat searching dulu ngeliat 4 orang ini. Yang bujang Mamat akhirnya dia bikinnya buat Mamat. Itu bercanda, murni bercanda. Memang namanya Tikum kan bercanda ya. Jadi kalau penonton nimbrung ke sana itu segala macam itu memang bercanda, kayak bercandaan kita di Tikum apa? Azan dulu kita. Dilanjut sama orang apa segala macam. Sudahlah, 1 jam. Iya, Kita lanjut aja nanti di minggu depan ya. Oke. Oke, begitulah teman-teman. Intinya saya berada di pihak Nafa. Nafa itu menurunkan standar banyak sekali untuk menerima Mamat itu. Jadi Mamat kok jangan sia-siakan
anak orang, kau harus jaga dia baik-baik, segala macam, gitulah. Baik, Cing Abdul. Oke. Semoga teman-teman semuanya, mari kita sholat maghrib berjamaah. Dan buat teman-teman, semoga setrika-setrikanya sudah lancar semuanya, sudah rapi. Sampai berjumpa di Ngabdur selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.